itu mulai peradaban. Mulai peradaban itu ya dari Dieng. Mulai peradaban kerajaan-kerajaan kuno. Mataram kuno, sebelum Mataram Islam, itu mulainya ya dari Dieng itu. Ketika suku Brahmin apakah sampai sekarang ideologi-ideologi yang dibawa oleh orang India itu masih melekat nggak dalam diri orang-orang Wonosobo? Salam untuk semuanya. Pada kesempatan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman saya yang dimana sekarang tinggal di Wonosobo, dan ini kita ngobrol-ngobrol di Wonosobo. Dan banyak yang kita akan bahas tentang ya apa yang ada di Wonosobo lah. Mungkin ya selamat datang ini Muhammad Agus Munir. Perkenalan dulu dong. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Munir. Saya asli Wonosobo dan tepatnya di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Wonosobo. Jadi kalau Wonosobo ketika mau ke tempat saya itu dari kota lurus ke atas. Di situ ada perkebunan teh, nah itu tempat tinggal saya di situ. Nah, Wonosobo terkenal dengan kota dingin. Oke, kota dingin. Ya, kota dingin banget. Malahan kalau di bulan Juli, Agustus, ini di dataran tinggi Dieng, ini ada fenomena bun upas. Bun upas, apa itu bun upas? Bun upas itu ketika suhu udara dan embun pada pagi hari ini mencapai titik 0 derajat sampai minus. 0 derajat sampai minus. Minus 1, 2, 3, malahan yang tercatat itu minusnya itu sampai 9. Bisa kayak dalam kulkas itu dong? Bisa. Jadi ketika menyentuh permukaan tanah, rerumputan itu membeku. Itu ada seperti saljunya. Itu kalau bulan Juli, Agustus. Itu di daerah Tembing? Di daerah atas, Dieng. Kalau di Tambi. Suhu paling rendah ini sekitar 5 derajat. 5 derajat. Enggak sampai min. Enggak sampai min. Jadi masih aman. Tapi meskipun aman, di situ tetap dinginnya ini luar biasa. Karena Tambi ini salah satu daerah yang letaknya itu 1625 di atas permukaan laut. MDPL. MDPL. Jadi cukup tinggi. Kalau Dieng itu sekitar 2000 MDPL. Berarti udah kayak gunung di gunung itu ya? Iya. Malahan di Dieng itu ada satu desa Sembungan. Desa Sembungan itu merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa. Jawa Timur, Tengah, Jawa Barat itu yang paling tinggi itu desa Sembungan. Iya gini. Ada kan ucapan negeri di atas awan. Itu gimana sejarah negeri di atas awan? Sejarahnya ini sebenarnya itu tercipta, negeri di atas awan itu tercipta dari para wisatawan yang berkunjung ke Dieng. Jadi pagi hari ketika berkunjung ke Dieng itu spot ataupun suasana yang dinantikan itu adalah hamparan awan yang bisa dilihat secara langsung. Misalnya di Bukit Sikunir. Ya, Bukit Sikunir, wisatawan naik, itu di bawahnya ini masih tertutup sama awan. Makanya seperti apa? Dia itu seperti di atas awan. Berjalan, kemudian memandang, itu foto-foto itu seperti di atas awan. Dan di situ ada kehidupan. Kehidupan maksudnya penduduk. Ada. Malahan di sana penghasilannya cukup kuat dalam sektor pertanian di atas itu, terutama kentang, karika, wortel, kubis itu di atas sana itu. Itu kalau berkaitan dengan negeri di atas awan. Sama satu lagi, kenapa kok dikatakan sebagai negeri di atas awan? Karena pertama kan letaknya yang sudah melampaui jangkauan
suhunya itu sudah ekstrim itu. Kemudian yang kedua, karena pada zaman dulu itu mulai peradaban itu ya dari Dieng, mulai peradaban kerajaan-kerajaan kuno, Mataram kuno, sebelum Mataram Islam, Iya. itu mulainya ya dari Dieng itu. Ketika suku Brahmin dari India ini bermigrasi karena di India itu diusir sama warga setempat, sama salah satu suku yang ada di sana. Karena suku Brahmin ini kan orang yang taat beragama, makanya diusir. Kemudian suku Brahmin ini, kami mau pindah dari negara India itu kalau kami menemukan tempat yang paling tertinggi. Setelah mengunjungi berbagai macam tempat, akhirnya menemukan satu tempat yang jauh di sana, yaitu di Dieng. Di Dieng. Nah, itu kemudian bermukim di situ. Makanya ada kata-kata Pingkalingganing Buwono. Apa itu? Artinya itu adalah poros dunia. Itu sebutan dari kaum Brahmin ketika berpindah dari India ke Dieng. Oh gitu. Dan di situ pertama kali yang dibangun itu adalah candi-candi. Makanya ada 5 candi: Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Werkudara, Candi Nakula Sadewa. Candi apaan? Arjuna, Werkudara. Werkudara itu siapa? Werkudara Bima. Bima. Oh Bima. Kemudian Nakula Sadewa, sama yang satunya Yudhistira. Yudhistira. Berarti 5 candi ini ada. Iya. Berarti emang sejarah awalnya Dieng itu dimulai dari orang-orang India. Orang-orang India. Dan karena itu bermigrasi. Dan itu penganut apa? Mungkin itu keturunan dari Pandawa yang 5. Jadi sistem kepercayaannya. Sistem Jadi kepercayaannya. Sistem kepercayaan Pandawa 5 itu. Karena Pandawa 5 itu dikatakan oleh kaum Brahmin ini sebagai 5 pokok ajaran. 5 pokok ajaran seperti Yudhistira mengajarkan tentang kebijaksanaan. Kemudian Bima tentang keberanian. Kemudian Nakula dan Sadewa ini tentang kedisiplinan, keramahan. Kemudian Arjuna ini tentang keindahan, kebahagiaan. Oh, mungkin kalau semua di Indonesia itu seperti Pancasila ya. Nah, iya itu. Kemudian dari situ peradaban mulai, kemudian ke lereng Gunung Sindoro sampai dengan Merapi. Puncaknya itu di Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko di Yogyakarta. Oh, nah gini. Kan tadi sebelum adanya Mataram kuno, perberadaban itu udah ada di Dieng. Iya. Baru setelah itu ke bawah, baru berdirilah Mataram kuno. Iya, betul. Dan juga apa yang dikenal Pandawa Limo itu di Jawa, itu berarti juga bukan yang ada di Indonesia. Tetapi itu adalah cerita-cerita yang dibawa oleh orang-orang India yang bermukim pertama kali di Dieng. Iya, jadi membawa ajaran. Makanya ada kitab Mahabharata. Inilah salah satu ajaran yang dibawa oleh kaum Brahmin itu. Kemudian peradaban mulai, setiap lereng gunung ini pasti ada situs-situsnya. Situs-situs kerajaan Mataram kuno. Seperti di Liangan Temanggung, itu sudah mulai digali. Kemudian di Sleman itu banyak sekali itu malah candinya. Sampai dengan Prambanan, dan puncaknya atau kekuasaannya itu ada di Candi Ratu Boko di Yogyakarta. Berarti oh iya, kan kalau semua pas hari Nyepi itu pemberakatan dari Candi Ratu Boko ke Candi Prambanan. Iya. Gini, berarti yang wayang-wayang di Indonesia itu, khususnya di Jawa, itu udah cerita-cerita dari India yang dikembangkan oleh orang Jawa dengan versi Jawa. Iya, betul. Berarti di Jawa itu sebenarnya tidak ada cerita itu. Tapi itu adalah cerita-cerita India, Pandawa 5 yang cerita dari Mahabharata, yang dikemas lagi oleh orang-orang Jawa, orang-orang pribumi Jawa, dengan cerita dari India. Iya, jadi di situ ada akulturasi budaya.
akulturasi, orang India ini membawa ajaran, dan ajaran itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Makanya muncul berbagai macam penupuhan yang itu kemudian ajaran utamanya dari India, tapi kemudian diidentikan dengan masyarakat Jawa. Itu puncaknya itu nanti ketika pas zaman Wali Songo. Nah, di situ ada selain merombak total cerita pewayangan, itu juga memasukkan ajaran-ajaran Islamnya ke cerita-cerita pewayangan itu. Oke, tapi yang saya tahu dari mindset masyarakat, kalau Pandawa Limo itu adalah milik orang Jawa. Ya. Ada sumber yang beredar memang seperti itu. Karena kenapa sumber itu muncul? Sumber itu muncul ini ada kaitannya dengan pendudukan Belanda. Ada pendudukan Belanda ke Indonesia, di Indonesia, yang kemudian menciptakan berbagai macam skenario, berbagai macam pengetahuan yang mendiskreditkan atau menekan, memusuhi pribumi. Bahwa pribumi ini pahamnya masih paham yang animisme, dinamisme. Pengetahuannya juga pengetahuan tentang pewayangan yang enggak jelas itu. Loh, saya ada kabar yang berhembus seperti itu. Tapi ketika ada satu buku Air Mata Peradaban yang membahas secara detail tentang peradaban yang ada di Wonosobo. Itu siapa yang meneliti? Yang meneliti itu Pak Abdul Arif, mantan Bupati Wonosobo, sama Pak Oto Sukanto. Siapa itu Oto Sukanto? Oto Sukanto itu ya salah satu sejarawan dan dia fokus di dalam kebudayaan Jawa. Oke. Dari situ ada muncul penjelasan yang demikian yang diteliti dari berbagai macam artefak dan juga sumber-sumber primer yang ada di India. Itu sekilas sejarah tentang Wonosobo seperti itu. Sebelum kan pertama kali tadi bilang peradaban di Dieng. Sebelum adanya orang India ke Dieng, apakah ada penghuninya? Dieng. Apakah kalau sumpah nggak ada penghuninya, berarti kan orang-orang Wonosobo atau orang-orang yang sekitar Dieng itu adalah keturunan orang India. Ya. Mungkin jenengan juga keturunan orang India. Coba gini, dulu itu Dieng dan sekitarnya sampai Wonosobo ini masih berupa hutan. Masih berupa hutan, yang mana hutan itu belum ada yang menjamah. Belum ada yang menjamah. Tapi ada kehidupan di dalam hutan ini. Ada manusianya. Ada manusianya yang sudah memeluk agama kepercayaan. Agama kepercayaan inilah. Iya, agama kepercayaan itu kejawen atau kebatinan. Agama kejawen, bukan animisme dinamisme. Bukan, agama kejawen di situ. Yang mana tapi kejawen di situ itu masih terlalu ekstrim. Dalam artian gini, kalau yang kejawen sekarang itu kan sudah diakulturasikan dengan Islam. Iya. Nah, kalau yang dulu ini belum sama sekali, bahkan di sini masih menganut sistem kepercayaan kejawen tapi yang kanibalisme. Kejawen murni lah ya. Murni, dan di situ ada unsur-unsur kanibalisme. Jadi ada upacara hari keagamaan lah istilahnya. Ini muter-muter batu, ada batu besar. Tapi di atas batu besar ini ditaruh manusia, seorang perawan. Dan yang muter-muter ini telanjang bulat. Setelah muter-muter sambil nyanyi-nyanyi, kemudian dia mabuk-mabuk, terus bermain perempuan. Nah, pas detik-detik terakhirnya wanita yang ada di atas batu ini atau manusia ini dibunuh dan dimakan. Betul. Cerita seperti itu, ritual-ritual seperti itu kok aku kayak menemukan di cerita pas lahirnya Krishna. Krishna kecil lahir, di situ Krishna kan mengatasi ritual-ritual yang kayak itu. Ada ritual untuk mendatangkan hujan harus perawan yang dikorbankan. Ia mengelilingi seperti itu.
Jadi ada kemiripan dalam hal esensi ataupun nilai dari sebuah agama. Yang itu sama semua. Misalnya itu tentang kesucian. Tadi itu. Kemudian tentang apa? Tentang kebahagiaan. Ini semuanya ada. Sehingga di situ ada kemiripan, cuma di situ landasan utamanya ini sudah berbeda. Misalnya kalau Krishna itu kan memang bersumber dari apa ya? Ajaran inti lah, hati nurani. Hati nurani. Nah, kalau yang di kejawen kanibal ini dia bukan dari hati nurani, tapi dari syahwatnya, kepuasan. Makanya sampai membunuh, mabuk-mabukan, bermain perempuan. Makanya terkenal istilah molimo. Apa itu molimo? Makan, madon. Madon itu bermain perempuan. Oke, makan ya. Terus Mabuk-mabukan. Itu. Kemudian apa namanya? Malimo. Musik. Menari. Oh, menari. Menari. Kemudian yang satu ini adalah apa? Menghilang tapi dalam artian itu diartikan sebagai tidur. Jadi setelah melakukan makan, madon, mabuk, kemudian apa ini dia menghilang ataupun tidur. Oke. Hilangnya tradisi ritual itu sejak kapan? Sejak datangnya India atau itu sejak eranya Islamisasi pertama kali, yaitu sekitar tahun 1200-an. Berarti masih Islamisasi yang dibawa oleh pedagang, bukan Wali Songo? Itu generasi Wali Songo yang pertama. Oh, Wali generasi Songo. Wali yang pertama. Yaitu ada yang namanya yang dimakamkan di Gunung Tidar. Oh, siapa? Siapa itu? Syekh Subakir. Itu Syekh Subakir. Itu kan angkatan pertama. Itu angkatan pertama. Itu orang Persia. Orang Persia diutus oleh Sultan Ahmad dari Ghazna, dari Kesultanan Ghazna itu di Persia sana, untuk menumpas yang namanya apa? Yang namanya demit kata itu. Ya sebenarnya manusia itu yang masih melakukan ritual yang itu, tapi dikatakan demit. Kemudian berarti itu analogi ya? Iya, analogi. Bukan demit beneran. Bukan. Kemudian datang ke sini ditumpas semuanya, ataupun ditumpas itu juga analogi. Mereka tidak dibunuh, tapi mereka diislamkan atau diberi pengetahuan tentang ketauhidan. Itu yang awalnya ini apa? Muter-muter sambil minum-minum. Ayo coba kita pakai busana dulu, pakai penutup dengan daun. Kemudian yang muter-muter yang awalnya di tengah ini manusia, ini diganti ayam. Diganti hewan. Ya. Itu hanya ada dua tokoh ataupun dua demit, istilahnya. Dua demit yang tidak ditumpas. Oke. Yaitu Sang Hyang Ismoro atau Semar sama Sang Hyang Togok atau Togok. Itu adanya di Wonosobo? Itu di Jawa. Oh, di Jawa. Ini sebenarnya Sang Hyang Ismoro sama Togok ini bukan sosok orang, itu bukan. Tapi di sini dianalogikan orang, tapi ini merupakan sebuah ajaran. Oh, ajaran. Keyakinan. Sang Hyang Ismoro atau Semar, atau dikatakan sebagai Semar Badranaya. Semar Badranaya ini mengajarkan tentang apa? Mengajarkan tentang ketauhidan. Mengajarkan tentang bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi di situ yang membersamai kita semua. Oke. Kemudian yang Togok ini dia menjelaskan tentang aturan-aturan. Bahwa aturan-aturan yang melekat di kejawen itu adalah aturan-aturan yang muncul dari dalam diri sendiri. Tapi di situ kemudian dianalogikan sebagai Semar dan juga Togok. Oke, kembali lagi ke Dieng. Dieng itu awalnya ada peradaban tapi hutan. Apakah di Dieng itu, kan itu Dieng ditempati dari India
sebelum adanya kerajaan apa? Mataram kuno. Di Dieng ini atau di Wonosobo ada sistem kerajaan nggak dulu? Kalau sistem kerajaan tidak ada. Mulai ada sebuah sistem kerajaan itu ketika zamannya Sultan Agung memerintah Mataram Islam. Kemudian mengutus salah satu orang kepercayaannya, itu yang bernama Ki Ageng Wonosobo. Ki Ageng Wonosobo ini kemudian dijadikan sebagai Demang. Demang itu ya istilahnya bupati lah. Kadipaten. Ya, kadipaten untuk memerintah di situ. Tapi ketika memerintah di Wonosobo, Ki Ageng Wonosobo itu ada hambatan juga. Ada salah satu tokoh di Banjar sana, Banjar tapi yang perbatasan Dieng di atas. Syekh Karangkobar. Syekh Karangkobar siapa itu? Syekh Karangkobar ini adalah orang yang menekuni ilmu hitam. Oke, ilmu hitam. Ilmu hitam. Bukan ilmu merah ya? Ini ilmu hitam. Ini ilmu hitam yang tidak mau masuk ke dalam ajaran Islam. Tapi di situ ya karena ada tekad dan meminta pertolongan dari Tuhan, akhirnya ya bisa dikalahkan Syekh Karangkobar itu. Nah, mulai adanya kadipaten itu ya itu dari Ki Ageng Wonosobo. Oh, berarti di sini emang tidak ada kerajaan, tapi adanya kadipaten sejak Mataram Islam. Ya. Nah, terus perkembangannya sampai jadi wisata sekarang, sampai dijuluki sebagai negeri di atas awan. Terus apakah sampai sekarang ideologi-ideologi yang dibawa oleh orang India itu masih melekat nggak dalam diri orang-orang Wonosobo? Terus wisata-wisatanya itu masih mengikuti, anggap aja hampir-hampir sama dengan wisata atau gini. Di India kan ada Sungai Gangga. Di Wonosobo ada air Telaga Warna. Ya, sama Tuk Bimalukar. Ada Tuk juga ya. Ya, Tuk Bimalukar. Apakah kayak itu juga diritualkan sebagai Sungai Gangga juga? Nah, gimana? Kalau ritual itu ada. Khususnya ketika ada pemotongan rambut gimbal. Oke, gimana itu rambut gimbal? Event tahunan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu dilakukan bulan Agustus sampai awal September. Nah, ritual-ritual itu ada kaitannya dengan yang dibawa oleh orang Brahmin India ke sini. Karena apa? Karena di situ melarungkan. Jadi ketika rambut gimbal itu dipotong, kemudian dilarungkan. Kalau di India dilarungkannya itu kan di Sungai Gangga. Di Sungai Gangga. Tapi di situ apa? Di Tuk Bimalukar. Jadi Tuk Bimalukar itu adalah sumber mata air tetesan pertama sampai sehingga menimbulkan sebuah sungai besar yang ada di Jawa, yaitu Sungai Serayu. Itu tetesan pertamanya dari Tuk Bimalukar. Nah, tetesan gimana itu? Tetesan aliran pertamanya. Berarti ngalir dari sini sampai ke sana. Iya. Oke. Jadi ketika melarungkan, ini di Tuk Bimalukar itu, ini kan ada sebuah kemiripan. Dengan dalih apa? Dengan dalih bahwa ketika melarungkan rambut gimbal ini, berarti di situ sudah segala keapesan, ataupun ketidakbahagiaan ini sudah dilarungkan atau dihilangkan. Tapi di situ sudah ada unsur-unsur yang Islam, itu sudah ada. Jadi ketika pelafalan ketika nyukur harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika melarungkan itu harus ada sebuah persaksian. Kami melarungkan rambut ini atas izin Allah. Atas izin Allah agar Allah ini memberikan kebahagiaan kepada anak yang sudah dicukur. Istilahnya seperti itu. Berarti kan ajaran-ajaran yang dibawa oleh dari India itu sampai sekarang masih melekat. Masih ada. Hanya saja udah dikemas sebagai dengan ajaran-ajaran Islami. Nah, berarti budaya-budaya di sini itu bukan budaya murni dong?
kalau berbicara kemurnian budaya, itu nggak ada budaya yang murni. Karena semuanya sudah silang. Sudah silang. Makanya ada satu teori dalam budaya itu silang budaya. Nusa Jawa silang budaya. Itu yang mengatakan bahwa Jawa itu hanya ada satu sebenarnya budayanya itu. Budaya sopan santun, tata krama. Budayanya. Tapi kemudian ajaran-ajaran kepercayaannya ini merupakan gabungan antara Hindu, Buddha, Islam. Animisme, dinamisme ini juga masih menjadi perdebatan. Oh, ya, makanya saya tadi nggak menyebut ini. Kemudian disesuaikan, dicampur, formulanya dicampur, kemudian membuahkan hasil formula inilah Islam Jawa, Islam Madura, Islam Sunda dan lain sebagainya. Berarti di Jawa tadi apa akhlak apa? Sopan santun, tata krama. Itu kan seperti diajarkan Nabi. Lah iya itu. Makanya Jawa ataupun Nusantara pertama kali orang yang membuka ataupun yang tinggal di Nusantara Indonesia ini nabi, seorang nabi. Itu ada cucunya Nabi Adam yang bernama Nabi Seth. Nabi Seth. Iya. Pertama kali yang menginjakkan kaki di Nusantara. Ya, itu siapa yang nulis? Nah, itu salah satu ada dari bukunya Agus Sunyoto. Atlas Wali Songo. Nah, itu dijelaskan seperti itu. Kemudian di dalam buku jenis lomba karya orang luar itu juga disebutkan. Kenapa kok Nabi Sis itu dikatakan sebagai orang yang pertama kali menginjakkan ke sini di Nusantara? Itu karena dari para arkeolog dan sejarawan itu sudah menggali artefak-artefak yang ada di Arab, kemudian di sini di Indonesia itu ada semacam sebuah batu, tapi di situ sudah seperti bertuliskan, ada coretan-coretannya. Dan itu ketika diukur dengan alat sudah berapa tahun sih ini batu? Ternyata sudah ribuan tahun yang lalu. Yang ketika dikaitkan dengan zamannya Nabi Sis, itu ternyata Nabi Sis itu mengarungi lautan untuk sampai ke Nusantara. Nabi Sis itu kalau di catatan di situ angkatan Nabi setelah siapa? Yang 25. Itu sebelum 25. Setelah Nabi Adam. Oh, berarti berarti sebelum Nabi yang kedua. Nabi yang kedua yang itu bukan termasuk 25 nabi. Iya kan, bukan. Tapi ya termasuk yang katanya ada 360.000 nabi. Itu salah satu masuk di sini. Berarti kan urutan yang kedua, urutan sebelum Adam, Idris, berarti sebelum Idris. Iya, sebelum Idris itu ada Nabi Sis yang mengarungi lautan sini. Makanya di situ kemudian Nabi Sis ini katanya menancapkan ajarannya ini kepada masyarakat yang masih primitif ini di Nusantara. Ini orang Nusantara menyebut Nabi Sis ini Sang Hyang Ismoyo. Yang artinya? Sang Hyang Ismoyo itu ya Sang Hyang itu kan artinya kan ada tapi tidak ada. Ya. Ismoyo ini karena nama dari Nabi Sis ini kan Sis. Kemudian dikaitkan dengan mungkin ya pada waktu itu lidah ya atau pengucapan orang Nusantara ini untuk memudahkan mengucapkan Ismoyo. Berarti sebelum lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad di Indonesia udah menerapkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, akhlakul karimah. Iya, jadi bukan ajaran yang langsung dari Kanjeng Nabi, tapi ada kemiripan. Iya, maksudnya akhlak-akhlaknya itu. Akhlak-akhlaknya itu ada. Makanya
orang Nusantara itu pasti mengenal yang namanya sajen. Nah, Sajen, kemudian upacara keagamaan. Nah, itu yang menancapkan itu ya itu Sang Hyang Wismoyo. ini berkaitan dengan kembali lagi itu kan keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu ada nggak sejarahnya ditinggal apa? Di mana? Kalau Nabi Adam yang beredar ya, yang saya tahu itu di India, Gujarat. Alasannya? Alasannya karena telapak kaki Nabi Adam itu menampakkan kakinya di bumi itu pertama kali itu di Gujarat ataupun India itu. Bahkan sampai sekarang kan masih ada itu monumen telapak kaki dari Nabi Adam. Tapi wallahu alam itu benar atau tidaknya itu. Saya pernah dengar gini. Pernah dengar dari salah satu orang bilang seperti ini. Dia ngajar tentang bahasa. Kan di Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Adam kenalilah nama-nama benda. Kata orang yang ngajar bahasa itu, Nabi Adam itu kemungkinan besar lahir pertama kali di mana bahasa yang banyak kata bendanya. Itu bisa juga seperti itu. Karena kan perspektif untuk melihat sejarah itu bisa berbagai macam. Kalau itu misalkan dari segi bahasa seperti itu. Kalau dari segi arkeologis, mungkin dengan adanya telapak kaki itu. Kalau dari segi agama, ini pun juga berbeda. Dari segi agama, Nabi Adam ini dia malah berkeliling kemana-mana. Bisa-bisa mengelilingi dunia ya? Iya. Ibaratnya dari India sampai Mekah, ini kan sudah jauh sekali. Bisa jadi dia muter dulu. Ataupun kemana dulu. Oke. Karena pada saat itu kan belum ada transportasi ataupun belum ada kecakapan seseorang untuk membuat perahu. Tapi dengan jalan kaki terus. Nah, kembali ke kondisi Wonosobo saat ini. Ya. Gimana kondisi Wonosobo saat ini? Perkembangannya baik kebudayaannya, wisatanya, religinya, atau yang sejenisnya lah. Nah, kalau Wonosobo, dan juga Wonosobo, Dieng, dan apa tadi desanya? Tambi. Iya. Di mana saya dengar-dengar sekarang pengelola kebun teh. Iya, Gimana itu? Iya. Gimana juga berdirinya kebun teh itu? Dan di mana tempatnya? Mungkin ada teman-teman di sini yang mau datang ke Wonosobo untuk mengunjungi kebun teh. Wonosobo ketika dilihat dari alamnya itu merupakan sebuah potensi. Semua orang ingin berbondong-bondong berinvestasi pada bidang pariwisata. Buktinya di Dieng, buktinya di Telaga Menjir. Sana. Terus ada di daerah bawah juga. Sebelum Menjir itu ada Panama. Semua orang ingin berbondong-bondong karena melihat alamnya Wonosobo ini masih asri, udaranya segar, meskipun dingin sekali, tapi di situ udaranya segar. Itu sehingga orang-orang ingin berinvestasi di bidang pariwisata. Makanya pariwisata di Wonosobo ini menjamur sangat banyak. Bahkan kemarin dari pencatatan dinas itu ada sekitar 37 pariwisata yang ada di Wonosobo. 37. Iya, mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata religi itu pun ada. Itu. Wisata alam seperti apa? Wisata alam misalkan kebun teh. Oke. Patean itu wisata alam. Kemudian Telaga Warna. Iya. Ini wisata alam. Telaga Menjir wisata alam. Candi ini kan buatan. Candi itu buatan. Tapi di situ masuknya buatan tapi yang bersejarah. Oke. Kemudian yang wisata religi itulah ziarah. Ziarah apa aja? Ziarah di atas itu ada makam Syekh Selomanik. Siapa itu Syekh Selomanik? Syekh Selomanik itu salah satu guru yang ada di Kerajaan Mataram Islam. Oke. Itu kemudian meninggal di sana, yang menemukan itu Gus Dur pada tahun 2001. Kemudian yang wisata religi lagi di bawah itu ada
ada makam Si Bunderan. Makam Si Bunderan ini ada petilasan dari Sunan Bayat sama Sunan Bakung, muridnya Sunan Kalijaga, dan banyak lagi. Kemudian kalau wisata budaya ini budaya-budaya yang ada di sekitar kita itu diwisatakan. Nah, seperti apa itu? Nah, Itu kayaknya mungkin di budaya-budaya lain bisa menerapkan itu. Saya contohkan di desa Giyanti. Di desa Giyanti itu di bawah sebelum kota. Itu budaya yang diwisatakan. Itu adalah budaya mencuci beras. Mencuci beras. Seperti apa? Mesusi. Atau istilahnya mesusi. Beras. Kalau mau dinanak kan harus dicuci dulu. Iya, dicuci. Nah, tapi di situ yang mencuci itu bukan 1 orang, 300 orang sekaligus. Beras banyak, ya. Yang mencuci 300 orang. 300 orang. Dan di situ apa? Ketika mencuci beras, airnya atau berasnya jangan terlalu bersih. Alasannya? Alasannya karena air tajin. Air beras itu kan air tajin. Iya, air tajin. Air tajin itu mengandung banyak manfaat. Oke. Ya, misalkan untuk kulit, untuk kesehatan tubuh. Itu diwisatakan. Ini. Berarti itu tiap hari? Bukan tiap hari, tapi ketika ada wisatawan yang ingin melihat apa sih budayanya di desa ini, nah, kemudian mereka langsung. Mahal dong bayarnya? Mahal, memang bayarnya mahal. Kalau cuma 1 bis yang pengen lihat kan berarti mahal itu bayarnya. Mahal. Dan di situ kira-kira berapa bayarnya? Kalau bayarnya itu saya kurang tahu, tapi di situ fleksibel kayaknya. Itu sudah paketan. 1 bis itu dipatok seharga 5 juta atau 4 juta itu. Saya pernah dengar seperti itu. Oh ya, gitu. Kurang lebih lah seperti itu. Selain itu juga ada seni tari lenggir. Seperti apa itu? Seni tari lenggir itu tarian perempuan, kemudian laki-laki. Pakai baju-baju itulah lenggir itu. Oh ya, khas sini ya? Itu sebenarnya khas Banyumasan. Bajunya? Ininya, tariannya. Oh, tariannya. Itu kemudian yang budaya itu juga ada budaya ketika para wisatawan dari kota-kota besar itu ketika datang ke desa Giyanti itu tidak ditaruh ataupun diinapkan di homestay itu tidak, tapi di rumah-rumah warga yang masih tradisional. Oh, berarti bermalam di rumah warga? Iya, rumah warga yang masih tradisional. Berwisata bermalam juga ya? Iya. Jadi menikmati bagaimana makanan desa zaman dulu itu seperti apa. Sego jagung, kemudian rese, ikan asin, atau sayur kacang, sambel, dijadikan satu. Kemudian masaknya itu bukan di kompor, tapi di tungku. Oh, masih pakai kayu itu? Masih pakai kayu. Nah, itu diwisatakan. Itu salah satu wisata budaya yang sekarang banyak diminati. Kalau Tambi ini kenapa kok memilih wisata Patean? Patean itu sebenarnya itu teh, atau asal katanya itu dari teh yang terdiri dari hamparan teh. Teh. Buan itu. Tanaman teh. Tanaman teh, yang mana tanaman teh di sini umurnya itu sudah sekitar 200 tahun. Udah 2 abad. Karena yang menanam pertama kali itu adalah Belanda. Oke. Belanda. Kemudian kami dari pengelola wisata Desa Tambi ini membuat wisata berupa jembatan di atas kebun teh. Oh, ini kebun teh. Di tengah-tengahnya ada jembatan-jembatan, sehingga orang itu bisa ada di atas kebun teh. Iya. Ada di tengah-tengah kebun teh, ada di. Oke. Itu berjalan di tengah kebun teh. Itu jadi konsep wisata alam yang view-nya itu adalah view keindahan gunung, karena dikelilingi gunung semua. Pegunungan Siklerep, Sindoro, kemudian yang sana Pakuwojo. Ada berapa kebun teh di Tambi ya? Kalau itu istilahnya blok-blokan.
Kalau yang kami kelola itu adalah blok taman. Blok taman ini sekitar 90 hektar. Ini yang di Tambi, wilayah Tambi. Kemudian wilayahnya desa sebelah itu blok Mawar atau blok Melati itu juga ada. Itu juga hampir sama, 90 hektar. Itu bahkan PT Perkebunan Teh itu sampai bawah, sampai di daerah Kertek. Itu ada Medakah sana. Itu teh yang milik perusahaan sini. Nah itu kan kebun teh. Ada masanya nggak kebun teh? Ada. Seperti apa padi, kan padi ada masanya. Terus tembakau juga ada masanya. Ada nggak? Kalau semua udah habis masanya, gimana wisatanya? Kalau kebun teh itu atau tanaman teh, ini masanya ada, tapi ratusan tahun. Ketika dilihat dari daunnya, ini sudah tidak segar lagi ataupun menghitam. Ketika baru muncul kok sudah menghitam. Padahal ketika baru muncul itu kan hijau. Sudah menghitam, berarti ini sudah tidak produktif. Berarti dibabat, ditanami lagi. Tanami lagi, dan untuk tumbuh sampai besar itu memakan waktu sekitar 2 tahun. Iya kan, berarti nunggu lama untuk dapat wisata lagi. Oke. Untuk sampai hangus bahasa anunya habis lagi sampai berapa? Ratusan tahun lagi. Berarti nanam sekarang bisa jadi orang yang nanam udah meninggal, anaknya udah meninggal masih ada. Masih ada itu. Sampai cucu-cucunya itu, cicit-cicitnya. Itu. Jadi berarti itu hampir sama dengan pohon kelapa dong. Iya. Kelapa kan sekarang nanam, yang bisa menikmati sampai cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Jadi tanaman istilahnya itu ada tanaman tidak mudah rusak. Nah, karena di situ masanya ini sangat panjang. Nah, kemudian yang kami buat wisata di desa sini, ini umurnya itu... Ya umur tehnya itu udah berapa? Itu yang sebagian itu sudah sekitar 200 tahun. 200 tahun? Udah 2 abad loh. Iya, itu dari zaman Belanda dulu. Tanamannya itu? Tanamannya. Dan masih besar-besar, sudah besar-besar. Masih segar-segar. Berarti itu tanaman peninggalan Belanda? Belanda. Rata-rata teh itu peninggalan Belanda. Oke. Kemudian yang sebelah itu kemarin 2 tahun yang lalu baru ditanami. Sudah dicabut, udah ditanami. Oh, yang udah membusuk-busuk itu ya? Ya? Makanya sekarang sudah, ya lumayan lah Kak, tinggi-tinggi. Jadi view-nya ketika jalan di jembatan itu sudah kelihatan. Yang dulu gersang, tapi sekarang sudah ada tanaman tehnya itu. Nah, ada lagi. Kan di Wonosobo ini, nah ini yang terakhir ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya, oke, siap. Nah, biar orang di sini penasaran. Nah, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Nah, yang terakhir, yang sebelum terakhir, kan di sini banyak pegunungan. Ya. Yang saya dengar airnya bagus. Sumber-sumber minuman, mungkin seperti aqua atau minerale atau apa, ngambil dari Wonosobo tidak? Iya. Jadi di Wonosobo itu ada pabrik aqua yang di daerah Mangli, di Kecamatan Kota. Okay. Dan itu memang ketika diuji lab, itu pH-nya itu pH itu kan dalam air kadar keasamannya. Itu pH-nya ini bagus untuk tubuh. Jadi meskipun langsung diminum, belum dimasak, sehat. Karena apa? Yang menyebabkan seperti itu faktor alam. Tumbuhan dan juga tanaman-tanaman yang di sekitar sumber itu, ini belum terkontaminasi obat-obatan pestisida. Jadi masih alami. Berarti di sini minumannya itu nggak usah beli minuman air, itu udah murni berarti. Sudah murni. Malah bisa lebih murni daripada aqua dan sejenisnya. Iya. Bahkan buangan air yang dari aqua, kan aqua itu masih disuling lagi. Iya. Disuling, buangan airnya ini dijadikan kolam renang. Anak-anak di situ pada berenang. Nggak kotor, jernih sekali. Buangannya padahal. Iya, padahal itu pembuangannya. Dan ketika dicek, itu sama sekali nggak menyebabkan terkandung limbah, virus atau virus apa. Itu nggak ada. Airnya masih jernih. Berarti murni banget itu ya. Apalagi di desa saya ini, desa Tambi, ini sumur itu ada sumber mata air ini sangat banyak. Tidak ada rencana kah ke depannya untuk membuat sebuah minuman? Soalnya di daerah saya
banyak, walaupun ngambil dari sumber biasa, itu udah banyak minuman-minuman. Apakah di sini tidak ada rencana, padahal sumber airnya bagus? Dulu sekitar tahun 2018, itu siapa tahu bisa nyaingi Aqua. paling enggak ya untuk distribusi kita. Dulu 2018 itu sudah punya rencana ingin membuat air kemasan. Dikemas. Tapi ya di situ terkendala dana. Karena dibutuhkan itu ya biayanya memang mahal, beli alat-alatnya dan lain sebagainya itu. Dan ya mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana itu dan bisa mencukupi kebutuhan air mineral di desa sini ataupun sampai kecamatan. Amin. Rencana kedepannya khususnya di Desa Tambi atau umumnya Wonosobo, ini yang terakhir. Seperti apa? Kayaknya kalau kita ngobrol bisa-bisa sampai subuh gak selesai ini. Banyak harus dieksplor. Kayaknya kita berakhir di sini. Gimana kedepannya tentang Desa Tambi dan juga Wonosobo? Ya, Wonosobo itu terkenal dengan alamnya, wisatanya, agamanya, kemudian dengan kriminalitasnya. Oke, ini Wonosobo. Wonosobo secara keseluruhan ini ya, secara keseluruhan. Di bawah alam sudah tahulah ya, alam tadi sudah dijelaskan. Kemudian agama ini, orang memegang agama di Wonosobo ini sangat kuat sekali. Dan di situ kebanyakan ini 70% ini adalah aliran-aliran yang tradisionalis. Kemudian yang 30% ini berbagai macam aliran ada. Tapi yang 70% ini memegang erat sekali. Seperti tradisi kenduri. Ada 4 hari. 4 bulan anak. Itu aja 7 bulan ada. Kemudian tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 1000, setahun. Iya, mendak. Istilahnya mendak 1, mendak 2, baru 1000 tahun. Itu ada artinya gini nggak? Kalau di rumah itu ada artinya gini. Meninggal 1 harinya, ketiga itu hari ketiganya, ini pokoknya hitungnya 7 hari. Hari meninggal, 3 harinya, 7 harinya, terus 40 harinya, 100 harinya, setahun, 1000. Itu katanya, itu beda-beda harinya. Mengisi yang 7 hari. Kalau di rumah, nggak tahu kalau di sini. Kalau di sini nggak terlalu. Itu pasti yang isinya 1, 3 harinya, 7 harinya, 40, 100, setahun, dan 1000. Itu pasti harinya berbeda. Tapi mengisi hari yang 7 itu ya. Yang 7 itu. Kalau di sini nggak menghitung itu, cuma di sini itu menghitung weton. Ketika mau melaksanakan, terutama yang 40 hari, 100, setahun, 2 tahun, 1000. Ini weton. Wetonnya ini apa? Misalnya Rabu Wage. Berarti nanti pas 1000 harinya juga hitungannya pas di Rabu Wage. Oh gitu. Seperti itu. Berarti nggak gefek antara yang 7 hari harus ditempati. Nggak, di sini nggak membahas itu. Weton di sini. Itu ya, agama sangat kental sekali. Orang sarungan. Ini sih kita sarungan di sini. Iya, sebuah hal yang wajib dilakukan. NU banget di sini ya. Kan yang kenal sarungan itu orang NU. Kemudian selain agama yang sudah seperti itu, kemudian yang kriminalitas. Blatter. Nah, kriminalitas ini premanisme, blatter lah. Blatter. Ketika ada pemilihan, di situ pasti ada premanisme yang disuruh untuk membuat kerusuhan atau memberi ancaman kepada pihak lawan. Di pasar, di pemilihan kades, pemilihan umum, kemudian di jalan-jalan yang sepi-sepi, ini masih ada. Apalagi di alun-alun itu juga masih ada. Alun-alun ketika malam itu juga ada. Tapi ya kalau di alun-alun jarang. Rata-rata di daerah-daerah yang sepi-sepi. Mencegat orang lewat nggak? Kalau itu biasanya motor. Yang diinikan itu motor.
Kalau semua malam-malam lewat dicegat. Motor ya? Iya motor. Kalau Atau mobil enggak? biasanya, kalau mobil enggak? Atau biasanya langsung aja disabet? Atau istilah di Jogja itu ada kelitih itu. Oh. Nah, kayak gitu. Dan kalau kelitih kan nggak ngambil apa-apa. Iya. Itu intinya mau ngambil barangnya. Mau ngambil barangnya. Oke. Tapi itu kalau yang cara tradisional seperti itu sudah berkurang. Sekarang yang besar itu yaitu premanisme dalam hal ada agenda-agenda besar Wonosobo. Politik dan sejenisnya ya. Pasar Wonosobo itu sudah 3 kali itu dibakar. Sama preman-preman. Ya mungkin sama preman itu. Karena kaitannya dengan pemilihan bupati. Ya dicurigai lah, dicurigai. Nah itu harapannya yang ke depan Wonosobo ini tetap menjadi destinasi wisata yang ramai. Oke, amin. Kemudian secara agama ini juga mampu menyentuh lapisan semua masyarakat dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu kemudian bagi kalangan-kalangan muda yang di situ masih egonya itu masih tinggi sehingga di situ mengalami kriminalitas, itu diberikan penyuluhan oleh pihak-pihak yang terkait dinas ataupun pemerintahan agar di situ angka kriminalitas turun, angka kesejahteraan meningkat. Untuk Wonosobo, untuk desanya sendiri? Kalau untuk desa saya, agar lebih terbuka terhadap pemahaman dan pengetahuan yang berasal dari luar. Karena sementara ini agama ini menjadi sebuah kendala di desa saya. Ada pengetahuan yang masuk, ada ilmu yang masuk, ataupun orang yang masuk. Ini harus sesuai dengan agama yang ada di sini. Intinya menutup pengetahuan dari luar. Iya, betul. Misalnya ada yang belajar filsafat. Ketika di sini ya pasti akan diacuhkan, disingkirkan lah. Padahal itu ya untuk membuka wawasan lah. Padahal itu juga berkaitan dengan agama. Iya, filsafat agama itu kan ada. Bahkan tokoh-tokoh sufistik itu aja banyak dari aliran filsafat. Jadi lebih terbuka terhadap pengetahuan dan wawasan yang berasal dari luar. Yang pertama. Kemudian transparansi anggaran yang ada di desa. Agar di situ tidak terjadi mencurigai atau curiga. Kecemburuan sosial. Iya, curiga terhadap perangkat dan terjadi kecemburuan sosial. Itu kok perangkat rumahnya bagus-bagus. Sedangkan yang miskin-miskin seperti ini, yang sakit ini kok jarang diperhatikan. Nah ini lebih transparansi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, lembaga pendidikan ini harus diperhatikan di desa sini. Desa sini ini lembaga pendidikan formal terutama ya. Nah, ini kurang perhatian, kurang diperhatikan. Misalnya soal bangunannya, soal siswanya, soal gurunya. Meskipun di situ sudah ada komite sekolah, tapi desa juga memberikan sentuhan, baik berupa di situ diikutkan dalam program desa ataupun rancangan pembangunan desa. Biar di situ ya tersentuh. Iya, tentang pendidikan belum dibahas ya. Kayaknya di lain kali kita bahas. Ini juga seorang dosen ini. Nah, mungkin sampai di sini aja. Di lain waktu kita akan ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Ya, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.